Kami gugus tugas Provinsi Riau menerima kehadiran Pak Wali Kota bersama gugus tugas Kota Pekanbaru dalam rangka menyampaikan hajat yang berkenaan dengan penetapan PSBB dari Menteri Kesehatan. Jadi tadi kami sudah banyak ikut membahas tentang rencana yang berkaitan dengan penetapan PSBB di Kota Pekanbaru, dan banyak hal yang kami bicarakan ya sedetil-detilnya sampai nanti lahirnya Perwako, termasuk juga keputusan Pak Wali Kota, serta juga berkaitan pembatasan apa saja yang akan diberlakukan di Kota Pekanbaru. Bahkan akan memperluas PSBB ini yang mengikut sertakan juga kabupaten kota sekitar Kota Pekanbaru, yang mulai Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, dalam hal ini Duri, tentunya tidak hanya Duri tapi juga Dumai. Jadi ada lebih kurang 5 atau 6 kabupaten nanti yang kita ajak secara bersama. Dan untuk kabupaten kota yang belum menetapkan ini, nanti hari Senin kami juga akan mengadakan rapat terbatas dengan kabupaten kota ini yang ingin mengajak secara bersama-sama. Karena bagaimanapun nanti kalau kota telah melakukan PSBB, selesai nanti 14 hari atau mungkin ada perpanjangan lagi, ya kita khawatir juga dengan adanya pergerakan masyarakat, tentunya juga PSBB yang ditetapkan juga tentunya juga bisa akan terganggu. Sehingga kita ajak juga kabupaten kota yang bertetangga dengan Kota Pekanbaru ini, mudah-mudahan juga kiranya berkenan bisa bersama-sama juga menetapkan PSBB. Tujuan kita PSBB ini sebenarnya adalah agar masyarakat juga ikut bersama-sama dalam rangka untuk menjaga perkembangan dari virus corona di daerah kita ini semakin tinggi. Dan ini sekaligus juga untuk memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan langkah ini disetujui oleh Menteri Kesehatan dalam waktu tidak begitu lama, sehingga nanti dapat kita terapkan mulai dari Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang kita banggakan. Selanjutnya Pak Wali Kota. Baik, terima kasih Pak Gubernur yang kami hormati dan kami banggakan, kami muliakan. Saudara-saudara para pewarta yang kami banggakan, terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa dari pagi tadi kami telah melakukan rapat koordinasi, yaitu dengan berkaitan dengan usulan Kota Pekanbaru untuk menjalankan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pencegahan memutus mata rantai penyebaran penanganan COVID-19. Maka oleh sebab itu tentunya PSBB yang menjadi istilah yang digunakan dalam peraturan pemerintah tersebut untuk melegalkan kegiatan rencana aksi yang telah dan yang akan kita kerjakan. Maka oleh sebab itu daerah-daerah tentu membutuhkan legalitas di dalam menjalankan semua rencana aksi agar ini mampu memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tugas kita sederhana saja. Saya mengutip kata-kata Bapak Kapolda. Pertama, kita konsentrasi penuh pemerintah untuk merawat pasien masyarakat kita yang telah terdampak. Yang kedua, bagaimana kita mencegah memutus mata rantai penyebaran COVID ini kepada masyarakat yang masih sehat. Maka oleh sebab itu tentunya yang kedua ini yang membutuhkan konsentrasi penuh
Kenapa? Pertama, eskalasi penyebaran COVID ini semakin tinggi, namun tidak diikuti dengan pemahaman, kesadaran masyarakat kita tentang bahaya COVID ini. Maka oleh sebab itu, bermacam rencana aksi, baik yang telah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan, intinya adalah mengatur jam kegiatan masyarakat kita, mengatur aktivitas masyarakat kita, agar secara umum tetaplah di rumah. Karena di rumah pasti lebih aman, karena di rumah pastilah lebih selamat. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Cukup yang keluar rumah bagi yang punya kepentingan yang sangat penting, baik para petugas dalam melaksanakan tugas-tugas pokok yang menjadi penyedia infrastruktur yang kita butuhkan, baik itu untuk listrik, telekomunikasi, maupun juga transportasi dan juga ekonomi, penyelenggara ekonomi, pasar tradisional, pasar modern, dan lain sebagainya. Terutama juga tentu bagaimana logistik juga bisa berjalan dengan lancar. Namun selain itu tentunya, selain petugas, kita harapkan tetaplah di rumah. Di rumah lebih aman dan juga lebih selamat. Itu saja. Mudah-mudahan usulan yang kita sampaikan kepada Menteri Kesehatan mendapatkan izin. Tentunya nanti secara detail pengaturan yang berskala besar yang terpadu ini akan diatur dengan peraturan wali kota setelah mendapat persetujuan nanti dari gubernur. Kemudian tentunya kita bersama-sama, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota, dapat melaksanakan secara baik, tentunya dengan pemahaman dan keterlibatan masyarakat itu sendiri. Semua rencana ini akan mampu kita laksanakan secara baik. Semua peperangan kita melawan COVID, memutus mata rantai penyebaran ini akan bisa kita laksanakan dengan sukses bila mana kerjasama umara, ulama, umat, para pemerintah, pemimpin bekerjasama dengan para ulama, para cendekia, dan didukung penuh oleh masyarakat itu sendiri. Inilah harapan kita dengan pertemuan pagi. Semoga kita mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Covid ini demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berada di dalam wilayah Kota Pekanbaru maupun juga yang berada di dalam Provinsi Riau. Sekali lagi, Pekanbaru sebagai kota utama di dalam kawasan metropolitan Pekan Sikawan, sebagai ibu kota Provinsi Riau, itu yang daerah yang transit, daerah terbuka, maka Pekanbaru tidak bisa sendiri. Maka Pak Gubernur sampaikan tadi, dukungan dari Siak, Kampar, dan Pelalawan ditambah Dumai dan Bengkalis, ini akan membuat lebih efektif pelaksanaan PSBB di Riau ini dengan baik. Terima kasih. Ya. Mungkin kita semua coba untuk memutus penyebaran COVID-19 dengan dilakukannya PSBB. Bagaimana pemerintahnya akan sasaran ini pada larang untuk keluar rumah mencari nafkah dan pekerjaan. Baik, saudara sekalian, kita menyadari dan tahu dan paham apa yang sedang kita lakukan sekarang, apa yang sedang kita hadapi sekarang adalah krisis kesehatan. Sekali lagi, krisis kesehatan yang akan membawa dampak, yang telah membawa dampak kepada krisis ekonomi. Krisis ekonomi membawa dampak kepada krisis sosial.
Dan pada ujungnya nanti, kalau ini sudah sampai ke krisis sosial juga tidak tertangani dengan baik, dia akan menjadi krisis keamanan. Untuk sosial, untuk ekonomi, pemerintah pusat telah mengatur bagaimana insentif-insentif yang telah dikeluarkan. Kami daerah sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita pahami dan kita laksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pusat. Untuk sosial, di samping kita mengacu kepada pemerintah pusat dan juga bersinergi pusat, provinsi, kabupaten kota untuk melakukan masyarakat yang terdampak. Maka kalau yang dimaksud adalah bagaimana kita menyediakan pangan. Nah, ini insya Allah pemerintah Kota Pekanbaru dan juga gubernur bersama dengan pemerintah pusat juga menjelang Ramadan ini akan ada bantuan kepada masyarakat yang terdampak, ya kan, oleh COVID ini dalam bentuk bantuan natural berupa pakai sembako. Menjadi jelas. Kemudian juga nanti bila mana kita melakukan pembatasan gerak masyarakat, perintah pengaturan pergerakan masyarakat atau pengaturan jam kerja masyarakat, jam aktivitas masyarakat selama 24 jam, maka masyarakat yang miskin, rawan miskin dan terdampak oleh COVID ini dibantu sembako selama proses dilakukan 14 hari atau sampai 20 hari. Itu kira-kira maksud. Pak, kalau ada rencana ya, rencana diadakannya PSBB dan apakah bandara juga sama pelapor juga akan dilakukan? Sekali lagi, untuk infrastruktur pelayanan dasar, transportasi, airport dan pelabuhan tidak tutup, cuma diperketat, terutama untuk logistik. Pergerakan orang dibatasi, tapi logistik harus, apalagi Pekanbaru ini daerah makannya, terutama untuk makan itu dari daerah lain, ya, baik darat, laut, udara, pengaturannya lebih ketat. Ini tidak ada yang umumnya logistik itu tetap jalan, industri tetap jalan, sektor ekonomi ini kita tetap buka dengan pengaturan yang lebih ketat. Itu saya kira. Jadi, Pak Wali, berapa anggaran yang kita siapkan untuk masyarakat melalui kompensasi dari dampak PSBB ini, Pak? Kalau Provinsi Riau kemarin sudah menyatakan akan menyiapkan sebesar 300.000 per kakak. Nah, kalau Kota Pekanbaru berapa akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak PSBB ini? Ada beberapa metode yang tadi kami maksudkan menjelang Ramadan, ya, ini bantuan sembako sekali bantuan, ya, dengan paket. Kemudian kami juga mendukung apa yang telah disampaikan Pak Gubernur bagi keluarga yang terdampak di luar keluarga yang sudah mendapatkan jaminan sosial dari pusat, maka Gubernur tadi 300 Pak ya, 300 atau 600? Kalau provinsi 300. 300 per bulan, jadi selama 3 bulan. Nah, kalau begitu kami juga ngikut, ya kan? Besarannya, ya besarannya kami juga ngikut. Kalau 300, ya kami 300 juga. Cuma nanti penerimanya mesti kita agar jangan terjadi overlapping. Kemudian sekali lagi, itu bantuan bulanan, ya kan? Kemudian bila diberlakukan pengaturan 24 jam, itu tidak bulanan, harian. Itu adalah harian. Jadi sekali lagi ada 3 bentuk. Masuk Ramadan sekali kasih untuk selama diperkirakan 3 bulan masa darurat, dikasih bantuan bulanan dan per kakak. Bila mana kita melakukan pengaturan masyarakat umum 1 kali 24 jam penuh tidak boleh keluar rumah, maka selama
14 hari atau lebih yang kita tetapkan masyarakat diberi bantuan ber-KK. Masyarakat miskin, ya, masyarakat miskin, rawan miskin, dan yang terdampak. Itu jumlahnya untuk sementara kurang lebih 30-40 ribu KK untuk Kota Pekanbaru. Ya, cukup? Ya. Supaya clear bagi masyarakat, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat PSBB, siapa saja yang boleh keluar, tidak boleh keluar, dan apa akan ada sanksi karena hingga pada hari ini dengan status tanggap darurat di Pekanbaru, masyarakat masih banyak yang atas himbauan perbedaan dan sebagainya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Kita telah melaksanakan bahagian-bahagian dari kegiatan yang diarahkan oleh PP 21 dalam PSBB. Tetapi kita belum bisa lagi secara ketat. Apa yang telah 3 minggu kita lakukan dengan bentuk himbauan itu belum dipahami, belum dimengerti, dan belum banyak yang mengikuti. Nah, eskalasi pertumbuhan penyebaran COVID ini semakin tinggi, sementara pemahaman masyarakat kita masih tetap rendah. Sekali lagi, kita butuh izin PSBB agar apa yang kita lakukan tadi itu bisa lebih ketat, dan bila tidak juga paham, bisa diberikan sanksi hukum. Tadi Pak Kapolda mengatakan di dalam Purwako nanti akan kita maksimal 3 bulan, kurungan 3 bulan. Bagi yang masih melanggar, tidak bisa dengan himbauan lagi. Nanti begitu keluar izin PSBB, maka mana yang melanggar, ya kan, itu akan diberikan sanksi. Kemudian siapa saja yang boleh tadi? Mereka pekerja yang bersedia, yang bekerja di dalam pelayanan infrastruktur, PLN, Telkom, air bersih, transportasi, ya, itu. Kemudian pekerja energi listrik, ya, termasuk juga retail, pasar modern, pasar rakyat, industri, ya kan, rumah makan, restoran, tapi ada pengaturannya. Itu akan detail nanti di dalam Perwako. Begitu izin diberikan, kita akan berlakukan Perwako setelah nanti dikoreksi, diperiksa oleh Pak Gubernur. Oh ya, makasih. Ya. Dalam pendataan nanti Pak tolong, karena kemarin sudah turun di lapangan, data yang saya terima ini. Itu saya lihat verifikasi datanya itu ada yang meninggal. Jadi data itu data lama masih. Padahal kami sudah cukup RW dan kami revisi. Baik saya. Ada yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Kemudian juga ada yang sudah memiliki mobil, sudah lain lagi, tapi nama tidak ada kawan. Makanya verifikasi dari editor berubah oleh PBLP nanti lalu. Kemudian itu masukkan itu Pak Wato, tolong betul yang dari mana yang untuk orangnya lah. Yang sudah verifikasi masuk ke RT itu tolong dijalani Pak Wato. baik, terima kasih banyak. Itulah validasi yang kita lakukan, ya, untuk sarjana-sarjana pendamping di RW. Itu kita minta untuk menggerakkan itu. Sekali lagi benar Pak RW, ya, apa yang Pak RW katakan tadi, itu yang kita validasi. Oke, makasih ya.